pagi ini kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin doanya ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Iya, Bu. Iya. Bagus, kalau sudah siap belajar, kita akan memulai pelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anak, ini Ibu ada contoh artikel. Artikel ini memuat tentang fakta dan juga opini. Nah, ini artikelnya. Artikelnya ini nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Lalu nanti Ibu akan meminta kepada kalian mencari mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini di dalam artikel ini ya. Ini Rahel, maju ke depan. Silakan duduk lagi. Baik, artikelnya yang sudah Ibu bagikan bisa dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca artikelnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan mengulang lagi materi tentang fakta dan juga opini. Jadi anak-anak, kalimat fakta itu merupakan suatu insiden yang sudah benar-benar terjadi atau yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Nah, kalimat fakta ini memiliki keabsahan. Keabsahan yang ini yang akan memperkuat bahwasanya artikel tersebut benar-benar terjadi. Ada faktanya. Ini loh faktanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau opini itu merupakan suatu tanggapan, suatu respon, suatu pandangan, pendapat seseorang atau oknum tertentu mengenai suatu insiden atau suatu kejadian. Tetapi balik lagi, kalau itu fakta tadi merupakan hal yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya, dia sudah pasti absah, datanya ini ada. Tetapi kalau opini itu bukan merupakan data, tapi merupakan pemikiran orang, tanggapan orang, pendapat seseorang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri fakta dan juga opini agar kalian bisa membedakan mana ya yang namanya fakta, mana ya yang namanya opini. Sambil kalian membaca artikel yang sudah Ibu bagikan, Ibu akan menulisnya di papan tulis agar kalian semua bisa membacanya, bisa memahami. Baru nanti kita akan masuk ke artikel yang sudah Ibu bagikan, kita lihat, kita ulas mana yang contohnya, contoh dari fakta, mana yang dari contoh opini, seperti itu ya. Silakan dibaca dulu artikelnya. Anak-anak, sudah dibaca artikelnya? Sudah dapat dipahami? Sudah jelas? Oke, baik anak-anak, kalau sudah jelas, coba perhatikan dulu ke depan ke papan tulisnya. Ini Ibu sudah menuliskan ciri-ciri dari fakta dan juga opini yang terdapat di dalam artikel. Tujuannya agar memudahkan kalian mengetahui atau mengklasifikasi mana yang berupa fakta, mana yang berupa opini. Karena tujuan pembelajaran kita pada KD ini, kompetensi dasar ini, mampu membedakan mana yang kalimat fakta dan juga opini di dalam suatu artikel. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari fakta yang pertama itu dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasanya fakta itu valid, ada datanya, bisa dibuktikan kebenarannya melalui data atau wawancara secara langsung mengenai suatu insiden atau kejadian. Ayo, adik dulu sini, duduk ya, belajar ya. Ciri-ciri yang kedua tentang fakta, yaitu informasinya akurat. Jadi di dalam suatu fakta itu ada informasi di situ, ada data yang bisa kita memperoleh informasi. Ada suatu kejadiannya, contohnya tentang kemacetan lalu lintas, contohnya. Ini informasinya akurat karena kita mendapatkan
mendapatkan informasi itu, mendapatkan data tersebut dari orang yang bertugas di dalam mengatur lalu lintas seperti polisi atau dinas perhubungan setempat. Jadi data tentang kemacetan itu benar-benar akurat seperti itu. Yang ketiga, narasumbernya terpercaya. Seperti yang Ibu jelaskan barusan, bahwasanya kalau kita ingin melihat apakah data itu akurat atau tidak, apabila insiden itu tentang kecelakaan seperti tadi contohnya, maka kita akan memperoleh data itu, mencari informasi itu melalui polisi atau dinas yang bekerja di bidang lalu lintas. Yang keempat, bersifat objektif, sama seperti penjelasan mengenai pembuktian yang bisa dilakukan secara sebenarnya itu. Yang kelima itu dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H tentang apa yang terjadi di dalam suatu insiden itu. Siapa yang terlibat di dalam insiden itu, mengapa itu bisa terjadi, kapan itu bisa terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Kalau fakta itu bisa menjawab persoalan itu. Misal ada kasus pembunuhan, siapa yang melakukannya, siapa korbannya. Kalau pertanyaannya tentang apa yang sedang terjadi di situ, waktunya kapan, di mana, mengapa bisa terjadi, kronologisnya seperti apa, itu merupakan contoh dari ini, merupakan ciri-ciri dari fakta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Alasannya karena opini merupakan pendapat seseorang, dan setiap orang tentunya memiliki pendapat masing-masing bergantung pemikiran orang tersebut. Terkadang kalau ibu bilang buah durian adalah buah kegemaran semua orang suka buah durian, tetapi Rahel tidak suka sama buah durian, itu artinya hanya pendapat, hanya opini. Karena pada kenyataannya tidak semua orang suka buah durian. Ciri-ciri yang kedua, pandangan bersifat pribadi. Kenapa bersifat pribadi? Alasannya itu karena yaitu tadi, yang berbicara, yang melakukan pendapat itu orang. Saya, seperti ibu bilang seperti tadi kan, semua orang suka buah durian, padahal tidak semua orang menyukai buah durian, dan itu pendapat ibu sendiri. Seperti itu. Contoh yang ciri-ciri yang ketiga itu bahwa opini berupa tanggapan. Benar sekali bahwasanya opini itu merupakan tanggapan, gagasan, pemikiran seseorang. Dan ciri-ciri yang keempat itu biasanya menggunakan kata mungkin, bisa jadi, atau menurut saya. Contohnya seperti ini. Mungkin tahun ini kita tidak akan melakukan sholat id bersama karena kasus positif corona masih sangat tinggi, masih sangat besar. Mungkin kita bisa melakukannya 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Itu ada kata mungkin seperti itu. Atau bisa jadi contohnya, bisa jadi orang itu selamat dari perampokan karena dia sendiri membawa senjata tajam dan bisa melawan pelaku. Ada kata bisa jadi di situ. Jadi itu yang disebut dengan ciri-ciri opini. Seperti itu ya. Nah, kalian tadi kan sudah Ibu berikan tugas untuk membaca artikel yang sudah Ibu bagikan. Sudah dibaca? Sudah paham? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, di dalam artikel tersebut terdapat kalimat fakta dan juga kalimat opini. Seperti biasa, siapa yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan akan mendapatkan poin. Nah, sekarang siapa yang bisa berpendapat mengenai kalimat fakta yang terdapat di dalam artikel tersebut? Silakan tulis di papan tulis. Saya, Bu. Oke, Rahel. Silakan Rahel. Boleh dibawa artikelnya? Karena artikelnya cukup panjang, jadi silakan sambil dibaca. Rahel ini cukup aktif dan Ibu suka dengan peserta didik yang aktif, karena di dalam proses pembelajaran apapun aktivitasnya itu mendapatkan nilai seperti yang sudah dilakukan oleh teman kalian, yaitu Rahel. Dia berani untuk menjawab, maka akan ada nilainya. Oke, baik. Nah, tadi Rahel sudah membaca artikel tersebut. Yang artikel tersebut membahas mengenai perkembangan virus COVID-19 di Indonesia.
D. Fakta yang didapat oleh Rahel pertama. Coba tolong dijelaskan lagi kepada teman-temannya supaya yang ada di belakang itu mungkin bisa lebih mengerti kalau dijelaskan oleh Rahel sendiri. Ya, silakan dibacakan. Wilayah DKI Jakarta menjadi kasus positif virus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Iya. Wilayah DKI Jakarta menjadi wilayah kasus positif terbesar di Indonesia. Hal ini memang sudah dibuktikan dengan data. Seperti yang kita ketahui bahwasanya itu ada data setiap daerah dan bisa dilihat bahwasanya DKI Jakarta menjadi wilayah terbesar kasus COVID-19. Oke, yang kedua apa Rahel? Setiap hari kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan data. Ada data statistiknya dan ini sudah diumumkan juga oleh Menteri Kesehatan kita. Lanjut, yang ketiga. Sebanyak 5 orang warga Sumsel yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan sudah diperbolehkan pulang. Ya, benar. Ada 5 orang warga Sumsel yang dinyatakan sudah sembuh dari virus COVID ini dan sudah dinyatakan pulang. Kalau kalian sering membaca berita dan mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, maka kalian akan mendapatkan jawaban seperti yang sudah Rahel jawab. Opini. Mana yang menyatakan opini di dalam artikel tersebut yang berani menjelaskan dan menuliskan ke papan tulis akan mendapatkan nilai seperti yang sudah dilakukan oleh Rahel. Silakan. Ada yang berani? Saya, Bu. Oh, Rahel lagi. Luar biasa, karena Rahel lagi yang bisa menjawab, maka saya silakan kepada Rahel. Setelah ditulis, jelaskan dulu kepada teman-temannya ya. Nanti Ibu akan menambahkan penjelasannya, supaya teman-teman yang lain juga mengerti. Sudah Rahel? Iya, terima kasih. Oke, silakan jelaskan dulu tentang opini. WHO menyatakan bahwa selamanya virus COVID-19 tidak akan hilang. Oke, opini yang pertama yaitu tentang WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 itu tidak akan hilang. Padahal kita masih punya waktu untuk mencari vaksin walaupun sulit. Nah, ini jelas WHO ini berpendapat atau beropini, maka ini bukan kalimat fakta melainkan kalimat opini. Selanjutnya, yang kedua, dengan virus COVID-19. Baik. Jadi, pada beberapa minggu yang lalu kita mendengar bahwasanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus berdampingan, harus mampu berdampingan dengan virus COVID-19. Ini hanya pendapat, karena siapa yang mau berdampingan dengan virus? Sedangkan virus itu kita tahu bahwa virus itu mematikan. Kita tidak mungkin mau berdampingan dengan virus. Kalau bisa, kita atasi virus itu dengan cara mencari vaksinnya, dengan menjaga kesehatan kita. Nah, inilah tadi yang disebutkan bahwasanya itu berupa opini, seperti itu. Mempelajari mengenai fakta dan opini, diharapkan peserta didik mampu membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Tadi juga kita sudah berlatih mencari fakta dan opini di dalam suatu artikel yang kebetulan sekali Rahel yang mampu menjawab dan menjelaskan apa itu kalimat fakta dan opini di dalam artikel tersebut. Kita beri tepuk tangan kepada Rahel. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung dengan sangat hikmat, berlangsung dengan sangat baik. Dan juga semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.